Hai guys, jadi kami dari kelompok 8 Hukum Ketenagakerjaan C071 dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang beranggotakan saya Theophilus Daniel Samuel dengan NPM terakhir 322. Saya Nova Salsabila dengan NPM terakhir 060. Saya Nadia Sultana Salsabila dengan NPM akhir 196. Saya Farid Ramadhani dengan NPM akhir 208. Dan saya Karina Marsendia dengan NPM akhir 091. Jadi pada kesempatan kali ini kami lagi ada di Pasar Buah Penele. Nah, pada kesempatan kali ini juga kami langsung mewawancarai dari dua belah pihak loh. Jadi ada pengusaha dan dua pekerja. Pasti kalian kepo kan videonya seperti apa? Yes, Betul. Langsung tonton video ini sampai habis. Nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan Bapak, kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini kami mendapat tugas untuk meliput usaha Bapak dan akan kami kaitkan dengan isu-isu ketenagakerjaan. Sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk kami liput dan kami masukkan ke YouTube? Iya, bersedia. Oke, baik. Ini dengan Bapak siapa? Ali, Dengan Bapak Ali. Iya. Kemudian nama usahanya apa Bapak? Pasar Buah Penele. Pasar Buah Penele. Untuk usahanya ini udah berjalan berapa lama Bapak? Dari 2010. Kemudian untuk sistem pengupahan ditentukan di perusahaan itu seperti apa ya Pak mekanismenya? Upahnya itu sesuai ini Mas, kilo per kilo gitu. Oh, per kilo Iya. gitu ya. Nanti kita misalnya dalam satu hari itu ada 1 ton, jadi kita kalikan per 1.000 kalau nggak salah. Jadi bukan kayak per bulan berapa gitu bukan ya Pak ya? Itu kan buruh itu kan pekerja lepas. Pekerja lepas ya. Iya. Oh iya. Kemudian untuk sistem pengupahan lembur gitu ada nggak Pak? Ada. Oh. Ada. Jadi lembur kita kasih itu misalnya kalau non-stop 24 jam mereka kerja, kita kasih uang lembur. Oh. Kemudian jam kerja dari para pekerja itu ditentukan dari jam berapa sampai jam berapa atau ada kayak durasi memang ditetapkan seperti berapa jam gitu? Minimal 12 jam. Minimal 12 jam Iya. ya. Kalau lebih dari itu kita kasih uang lebih ya, lemburan. Oke. Kemudian ada sistem shift atau Ada pagi sama malam. pagi sama malam ya Iya. Pak? Oke. Untuk yang sakit, kalau misalnya ada pekerja yang sakit itu dari perusahaan itu dikasih tunjangan seperti itu atau kayak sistem BPJS gitu Pak, didaftarkan ke BPJS? Kemarin sih sempat mau didaftarkan, cuman mereka itu rata-rata udah punya. Oh, sudah punya BPJS. Ya, jadi Iya. mereka nggak mau. Oh iya. Jadi Itu aja. ketika ada yang sakit mungkin lebih ke ketunjangan gitu ya Pak ya? Jadi mungkin kita bisa support lah. Kasih sewajarnya. Lalu terkait kebijakan perusahaan terkait pemutusan hubungan kerja itu seperti apa Pak? Alhamdulillah sampai dengan detik ini nggak ada yang seperti itu sih. Mungkin sekian Bapak yang akan kami tanyakan dari Bapak, berarti selaku di direktur atau Milik mungkin ya. sebagai pemilik. Oke, baik, terima kasih Bapak Iya. atas waktunya sudah mau kami wawancarai. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, Iya pagi, dengan Bapak siapa? Bapak Abdus Salam, Abdul Salam Iya. dipanggil Cak Dus. Oh, Cak Dus. Oke, perkenalkan nama saya Karina Marsendia, biasa dipanggil Nina. Iya. Jadi sama dengan teman-teman saya yang lainnya, saya dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur akan melakukan beberapa pertanyaan. Nah, sebelum melakukan beberapa pertanyaan, apakah berkenan untuk diliput dan ditayangkan di YouTube atau media sosial yang lainnya? Iya, berkenan. Berkenan? Iya. Pertanyaan yang pertama adalah Pak Dus ini sebagai apa kerja di sini? Saya divisinya keamanan parkir. Keamanan parkir. Parkir, ya. Sistem kerjanya seperti apa? Apakah ada shift malam, shift pagi gitu? Iya, shift malam. Iya, ada shiftnya juga. Shiftnya juga. Iya. Nah,
kebetulan Pak Dus di shift malamnya. di shift malam. Ya. Jadi itu nanti sistem upahnya itu apakah nanti misal ada orang yang bayar parkir itu untuk Pak Dus atau Pak Dus sendiri punya pengupahan sendiri dari si punya usaha, pemilik usaha? Diupah dari si pengusaha. Jadi saya digaji bulanan gitu. Gaji bulanannya kalau boleh tahu berapa? Sekarang sih 4,3. Apakah selama bekerja 5 tahun terakhir ini pernah nggak sih kayak tiba-tiba gajinya dipotong tanpa sepengetahuan alasan yang jelas gitu? Pernah nggak? Pernah juga. Oh, pernah kayak gitu. Ya, pernah juga. Apakah dikasih tahu misal karena kesalahannya Pak Dus seperti ini makanya gajinya dipotong? Nggak ada pemberitahuan juga. Oh, Nggak gitu. tahu alasannya. Ya itu jadi sistem gajinya itu yang memberikan langsung dari atasan atau dari si pemilik usaha itu ada bawahnya lagi yang ngasih ke Pak Dus? Dari bawahannya. Adminnya ya. Oh Admin gitu. pasarnya. Oke. Ya. Nah, betul. Oke, mungkin saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falik dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, dan teman saya. Kenalkan, saya Nadia Sultana Salsabila dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Kita ingin mewawancarai terkait hukum ketenaga kerjaan, dan kita sudah di lokasi tempat dengan siapa? Dengan saya Putri. Sudah berapa lama Anda bekerja di perusahaan ini? Lebih ada 2 tahun ya. 2 tahun ya. Jadi ini usahanya ini terkait apa sih? Sini usahanya terkait perdagangan buah impor dan buah lokal. Terkait upah, apakah Anda merasa upah yang diterima itu sudah sesuai gitu dengan beban kerja? Untuk upah yang saya terima di sini alhamdulillah sudah cukupi, sudah cukup, sudah sesuai dengan aturannya. Terus kalau misalnya lebih dari jam kerja itu dapat uang lembur nggak ya? Kalau boleh tahu nih ya Kak, di sini tuh ada fasilitas penunjang nggak ya? Fasilitas ada. Di sini ada fasilitas musola, parkiran yang sudah tertata rapi, semuanya ada di sini. Oke, jadi terima kasih teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Gimana Mas Teo? Baik, setelah kita berlima melakukan wawancara nih di Pasar Buah Peneleh, dan kami langsung berinteraksi langsung dengan pengusaha dan pekerjanya, kami menemukan beberapa permasalahan. Yang pertama mengenai jam kerja ya, teman-teman ya, mengenai jam kerja yang seharusnya itu maksimal 8 jam per hari, tetapi di sana itu ternyata pekerjanya Ada yang sampai 12 jam. Kemudian apa lagi? Kemudian ada masalah pengupahan. Jadi kalau dilihat dari hasil wawancaranya tadi itu harusnya ada transparansi ya antara si pekerja, pengusaha beserta bawahan-bawahannya juga. Jadi supaya tahu pemotongan gajinya itu karena apa gitu. Lalu ada beberapa rekomendasi juga Betul, dari kami. Ya, rekomendasi yang bisa kami berikan untuk pengusaha yakni bisa dibuat PKB secara tertulis agar adanya transparansi, dan juga pastinya ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, yaitu pekerja dan pengusaha. Contohnya seperti tadi waktu kerjanya 12 jam. Ketika di PKB disepakati memang 12 jam, ya itu memang disepakati ya nggak apa-apa, karena itu juga sesuai dengan UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2020. Iya betul. Betul Jadi sekali. harus ada kesepakatan antara dua belah Iya, pihak betul. supaya mencegah terjadinya sengketa juga ya, konflik dari si pekerja juga di si pengusahanya. Jadi Iya lagi. kita meminimalisir itu ya. Yes, Kita bener bisa banget. merekomendasikan itu. Bener. Oke, mungkin itu aja ya dari kelompok kita. Iya. Oke, kami pamit undur diri. Kurang lebihnya Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojek